kabar? Ketemu lagi di Ngobrol Seru Sendiri ala radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya selalu aja kelupaan. Astagfirullahaladzim. Arum. Guys, kali ini aku mau ngebahas satu film yang menurut aku itu keren banget. Ini judulnya adalah Weapons 2025. Jadi guys, ini film tuh menurut gue tidak bisa dilupakan karena gue suka film yang horor kayak gini. Ya nggak suka sih, tapi suka gimana sih, pokoknya gitu. Jadi Weapons 2025 ini adalah film horor yang dari awal terlihat kayak misteri biasa, tetapi perlahan berubah menjadi mimpi buruk yang benar-benar membuat kita nggak nyaman. Dan ini bener banget guys. Jadi gue pikir waktu awal nonton filmnya apaan sih nih, mengarahnya kemana sih nih, akhirnya gimana sih, maksudnya apa sih, karena di awal tuh kayak biasa aja gitu, teka-tekinya kayak ya udah aja, tapi ternyata keren. Oke, lanjut. Jadi ceritanya itu guys bermula ketika sejumlah anak itu menghilang secara misterius pada malam yang sama. Jadi nggak ada yang tahu kemana mereka pergi, dan semakin banyak orang mencari jawaban, itu semakin banyak pula rahasia kelam yang mulai terungkap. Bayangin guys, jadi dalam satu kelas ini semua anak itu betul-betul hilang di malam yang sama dan hanya menyisakan satu anak. Damn, kenapa tuh anak cuman tersisa dia gitu loh. Jadi kan bertanya-tanya ya kan. Jadi di balik kasus ini setiap karakter itu nyimpan konflik dan sudut pandangnya sendiri. Dari seluruh orang tua yang dipenuhi rasa putus asa karena kehilangan anaknya, terus dari seorang guru juga nih yang menjadi sasaran tuduhan karena dia tuh kayak disalahin gitu, kenapa anak-anak tuh ngilang gitu loh. Dan pastinya dari seorang anak ini yang menjadi sasaran seorang guru untuk diselidiki. Ya gimana nggak diselidiki, orang tua menyalahkan gurunya dan gurunya ini aneh, kenapa cuma tersisa ini anak satu dari sekelas yang hilang tuh cuma dia doang yang nggak hilang di malam itu. Nah, sampai akhirnya ada polisi juga yang tampak berusaha mengungkap kebenarannya. Jujur, film ini nggak cuma membangun ketegangan melalui teror ya, tapi juga lewat bagaimana semua kisah mereka perlahan saling berhubung. Nanti kan ada seperti karakter si ini, si itu, tapi ceritanya tuh kayak terhubung gitu guys. Pokoknya gue suka horor yang kayak gini. Gue nggak suka horor, tapi gue suka horor. Namun yang paling mencuri perhatian adalah sosok Bibi yang kehadirannya begitu menyeramkan. Tanpa perlu banyak melakukan sesuatu, setiap kemunculannya itu berhasil menciptakan rasa enggak nyaman. Guys, kalian harus tonton, itu Bibinya emang bener-bener emang boleh se-creepy itu Bibi. Gue pun ngeliatnya emang betul-betul gak nyaman setiap dia muncul gitu loh. Dan di film ini kita diajak juga mencari akar dari seluruh kekacauan itu dan membawa cerita ke arah yang jauh lebih gelap dari yang dibayangkan. Pokoknya ini segelap itu dan sepelik itu menurut gue filmnya. Kayak gue suka dan tidak bisa terlupakan begitu saja tipe ciri horor yang kayak begini. Oke, lanjut. Beberapa adegan itu terasa sangat membekas guys, asli nggak bohong. Ada beberapa momen bukan cuma mengerikan secara visual ya, tapi juga meninggalkan kesan yang sulit dilupakan seperti yang tadi gue jelaskan. Penasaran guys, ada kejadian apa di film ini? Cus, kalian harus tonton dan kalian akan menemukan banyak banget kejadian tapi saling terhubung. Di saat yang sama, film ini tuh terus memainkan dugaan penonton tentang siapa yang sebenarnya bisa dipercaya, siapa yang benar, siapa yang salah, sehingga misterinya tuh tetap terasa hidup sampai di akhir film. Menurut gue, Weapons adalah salah satu film yang berhasil mengejutkan karena awalnya gue benar-benar mengira ini hanya akan menjadi film horor dengan
premis sederhana, tetapi ternyata berkembang menjadi cerita yang jauh lebih creepy, penuh atmosfer mencekam dan menyimpan kejutan demi kejutan. Ada sedihnya sih karena ada kayak beberapa karakter yang akhirnya harus ya gitu. Kalian harus nonton, dan ketika semua jawaban akhirnya terungkap nih di bagian akhir ya guys, rasanya gue cuma bisa berkata wow, karena endingnya benar-benar menjadi penutup yang kuat dan membuat seluruh perjalanan film terasa sangat layak untuk kalian ikutin. Guys, ada gak sih dari kalian yang udah nonton? Buat yang udah nonton, gue rasa itu kayak kepengen tahu pendapat kalian, apakah ending film ini benar-benar ngebuat kalian puas atau justru meninggalkan lebih banyak pertanyaan. Iya, kita ngobrol di kolom komentar, siapa tahu ada sudut pandang lain yang belum sempat kita sadari. Jadi segitu guys sinopsis tentang film ini, kalian harus tonton karena menurut gue ringan, serem, creepy. Enggak sih, enggak ringan-ringan banget. Pokoknya sulit dilupakan karena filmnya menurut gue keren. Oke, see you di next sinopsis film selanjutnya. Bye.